Habib Wa Nabil. iyyakum wa Masya iyyakum. Allah. Jadi pelajaran buat kita, jadi pelajaran buat para orang tua juga yang ada di luar sana ya. Kalau misalnya kurang lagi, tanya lagi ke sini, insya Allah dapat jawaban lagi. Nah kali ini nih udah ada yang nanya nih, udah banyak banget pertanyaannya. Udah disiapin semuanya, langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz bersama Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Terima kasih banyak Mas Sony, terima kasih untuk seluruh jamaah yang telah mengirimkan pertanyaannya. Kami telah memilih, tim Islam itu Indah telah memilih 2 pertanyaan yang insya Allah akan mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Untuk pertanyaan yang belum terjawab hari ini, terus kirimkan pertanyaannya insya Allah suatu saat nanti kalau misalnya itu mewakili pertanyaan yang lain akan dijawab juga pertanyaannya. Kami juga mengingatkan bahwa yang menjawab tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya. Kami menjawab insya Allah mudah-mudahan bisa membantu permasalahan dari jamaah. Alhamdulillah sudah masuk pertanyaan di sosial media Islam itu Indah. Yang pertama masuk di Instagram Islam itu Indah. Kami punya seorang anak cewek usianya 26 tahun. Sampai sekarang belum berumah tangga. Ada seseorang yang datang ke rumah tapi anak kami nggak mau. Sekalinya anak kami suka dengan seseorang, orang tersebut yang nggak mau. Kami juga prihatin mengingat usianya juga udah dewasa. Bagaimana ya? Putri kami tidak pacaran dan tidak mau pacaran tapi dia mau menikah. Makasih. Masya Allah pertanyaan yang luar biasa dari seorang ibu dari putri yang sangat solehah Masya Allah. Yang di zaman 2020 ini masih nggak mau pacaran kan udah susah ketemu yang begini nih Masya Allah. Usia 26 tahun gak mau pacaran tapi giliran ada yang ngelamar dia juga gak mau, yang bingungnya di situ. Jadi Masya Allah kami pernah mendengar dari penjelasan dari guru-guru kami bahwa Ustadz Maulana mengatakan bahwa perempuan itu gak mungkin bilang aku mau, gak mungkin kata beliau. Perempuan itu adalah yang namanya besar malunya, tinggi malunya, mereka tidak akan mengatakan aku mau tapi mereka adalah mengiyakan gitu. Dan tugas orang tua tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari bahwasanya tugas orang tua apa? Yakni meyakinkan anaknya bahwa itulah yang terbaik. Mungkin seorang anak masih bingung apakah ini akan menjadi yang terbaik ataukah gimana aku ke depannya. Maka disinilah tugas orang tua untuk yang namanya meyakinkan seorang anak. Tidak pula lupa untuk berdoa dan sholat istikharah. Sholat istikharah adalah mempertebal keyakinan itu sendiri. Kami juga mengamalkan bagaimana supaya meyakinkan bukan hanya dalam hal pernikahan tapi dalam hal sekolah, memilih jurusan dalam hal kuliah, dalam hal kampus, itu semua yang disebut dengan namanya istikharah. Meminta petunjuk kepada Allah, keyakinan hati, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Meminta keteguhan hati ketika yang namanya mengambil keputusan, ya Allah kalau ini baik untukku, untuk duniaku, untuk agamaku, untuk akhiratku, untuk keluargaku, untuk semuanya, maka yakinkan hatiku. Nah pertanyaan selanjutnya, doa apa supaya putri saya berjodoh dengan yang soleh, membahagiakan di dunia dan di akhirat, rupawan, dermawan, serta setia dengan putri saya. Masya Allah ini benar-benar pertanyaan yang mewakili seluruh pertanyaan jamaah yang mungkin punya anak cewek di rumah, yang punya putri tercinta di rumah. Jadi minta doa supaya putri saya berjodoh dengan yang soleh, membahagiakan di dunia dan di akhirat, rupawan dan dermawan serta setia dengan putri saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Guru kami Allahu yarham mengingatkan kalau baca doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah, oh Tuhan berikan kami kebaikan dunia. Nah pas di hasanahnya dunia ini, mintalah di situ pakai bahasa Indonesia, berikan aku menantu yang kaya, yang ganteng, yang setia, yang hafal Quran, mintalah. Tapi siap-siap ngukur diri. Guru kami tadi sudah menyampaikan Habib Nabil bahwa cari yang sekufu. Masya Allah kita nih jangan memaksakan diri tapi memantaskan diri. Kadangkala kebalik, bukan memantaskan diri tapi memaksakan diri. Bukan cari yang sekufunya, Masya Allah. Jadi kalau mau cari doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu adalah doa yang paling lengkap. Ada lagi doa yang lain. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum.
Ini adalah doa orang tua supaya anaknya diberkahi hidupnya atau supaya anaknya tetap berbakti. Namun Bunda, kami ingatkan tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, ini pilihannya sangat ideal. Belum tentu yang rupawan, yang setia sama anak Bunda mampu setia terhadap mertuanya, mampu berbuat baik kepada mertuanya. Kadangkala kita lihat dari luarnya, oh hafal Quran, oh ini bagus, oh baik sama anak saya. Tapi ternyata menghalangi putri Bunda untuk berbakti sama orang tuanya. Kan sakit hati juga. Jadi jangan terlalu ideal lah. Kadangkala yang bagus di mata kita belum tentu bagus di mata Allah. Dan pilihan Allah selalu menjadi pilihan yang terbaik. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, terima kasih banyak sudah mengirimkan pertanyaannya. Yang menjawab belum tentu lebih mengerti daripada yang bertanya. Insya Allah setelah ini masih ada yang lebih menarik. Apa itu? Ruqyah Syariah online. Masya Allah. Jadi siapkan air di depan, segelas air lah untuk kita tiupkan ayat-ayat Al-Quran, kita bacakan. Dan ini insya Allah menjadi syifa, menjadi obat bagi kita semua. Belum tentu yang di ruqyah ada jinnya, bukan. Tapi ruqyah itu adalah perlindungan diri dari segala macam bahaya. Dan insya Allah inilah yang disyariatkan oleh agama kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.